Selamat datang di cerita dalam hening bareng gua Andy. Malam ini gue bawa cerita tentang sebuah pendakian yang harusnya cuma jadi liburan kecil, tapi malah berubah jadi perjalanan yang ninggalin bekas sampai sekarang. Gunung Lawu bukan cuma tinggi, bukan cuma dingin. Ada hal-hal di sana yang gak semua orang bisa lihat, tapi mereka bisa lihat kita. Kalau lo lagi nonton sendirian, ya sudah, resiko lo sendiri. Sekarang duduk yang tenang, tarik napas pelan, dan siap-siap naik ke tempat yang gak semua pendaki bisa turun dengan selamat. Pendakian Gunung Lawu. Nama gua Rama. 3 tahun lalu gua pernah naik Gunung Lawu bareng 2 teman gua. Sebut saja Aris dan Bimo. Kami bertiga sok jago, sok kuat, sok gak tahu apa-apa pun. Dan itulah keputusan paling bodoh yang pernah gua ambil. Pendakian itu awalnya biasa aja. Angin dingin, jalur menanjak, suara dedaunan, semuanya seperti cerita orang. Tapi malam pertama, Gunung Lawu mulai ngomong. Kami ngecamp di pos Argo Dalem. Tempat itu terkenal angker, tapi kami ngeremehin. Gua masih ingat waktu itu angin berhenti total, kayak ada seseorang nahan napas di sekitar kami. Pas lagi rebahan, gua dengar suara orang jalan di luar tenda. Langkahnya pelan, berat, seperti seseorang yang kakinya diseret. Krek, krek, krek. Gua pikir Aris keluar buang air, tapi pas gua cek, Aris dan Bimo dua-duanya ada di dalam tenda, tidur. Dan itu bikin bulu lutut gua dingin. Gua coba ngintip lewat resleting kecil di tenda, dan gua lihat sesuatu berjalan lewat. Bukan manusia, bukan pendaki. Tingginya hampir 2 meter. Punggungnya membungkuk, rambutnya panjang kusut sampai tanah, dan kakinya tidak menjejak tanah, kayak melayang setengah senti dari permukaan tanah. Dia lewat perlahan, tepat di depan tenda. Dan suara langkah yang gue dengar tadi bukan dari kakinya, tapi dari rambutnya yang diseret di tanah. Gua tahan napas. Takut dan nengok, tapi sosok itu jalan terus, masuk ke arah gelap hutan. Pagi harinya gua bangun, Aris dan Bimo, tapi mereka cuma ketawa. Paling pendaki halu, kata mereka. Gua malas ribut, jadi kami lanjut naik. Setelah 2 jam jalan, Bimo mulai aneh. Dia bilang dia ngeliat orang tua pakai baju lurik berdiri di belakang pohon, manggil dia. Gua dan Aris gak lihat apapun. Kami pikir dia kecapekan, jadi kami suruh istirahat.
Tapi pas kami berhenti, Bimo tiba-tiba tersenyum. Senyum lebar. Dia nyuruh gua ikut. Katanya pelan, ikut gua. Gua merinding. Dia ngomong kayak lagi trance. Aris langsung narik tangan Bimo. Tapi Bimo malah ngelawan. Berusaha masuk lebih dalam ke hutan. Suasananya berubah panas, padahal udaranya dingin. Kayak ada hawa aneh yang mendorong Bimo buat pergi. Jangan ikut, itu bukan manusia, teriak gua. Tapi Bimo gak dengar. Akhirnya gua nekat, gua tampar dia kencang. Pes! Seperti itu kurang lebih suaranya. Baru dia sadar, jatuh tertunduk sambil nangis. Dia bilang kakek itu tersenyum tanpa mata. Kami bertiga mulai takut. Tapi udah nanggung kalau harus pulang, jadi kami putusin lanjut pelan-pelan. Sore itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur depan kami tiba-tiba hilang kelihatannya. Putih semua. Dan di dalam kabut itu kami mendengar suara seret-seret rambut itu lagi. Krek, krek. Aris yang paling sok berani maju duluan. Tapi baru 5 langkah dia teriak. Ah! Gua dan Bimo langsung nyamperin. Aris jatuh terjerembab. Mukanya pucat setengah mati. Dia bilang, tadi ada muka depan gua. Bolong matanya Ram. Kami bertiga akhirnya memutuskan berhenti. Tapi kabutnya makin tebal. Semua arah kelihatan sama. Kami gak tahu jalur balik. Kompas tiba-tiba muter sendiri. Kayak jarumnya ketarik sesuatu. Dari dalam kabut terdengar suara perempuan. Kalian tersesat ya. Suara itu lembut tapi dingin. Terlalu dingin buat manusia. Kami gak menjawab. Kami cuma menunduk pelan-pelan. Perempuan itu muncul dari kabut. Bajunya lusuh. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Tapi punggungnya melengkung seperti patah di tengah. Dan setiap kali dia melangkah, tulang-tulangnya berbunyi. Kretek, kretek, kretek. Dia nunjuk ke arah kanan. Nanti bisa pulang lewat sana. Tapi jari telunjuknya panjang, runcing, menekuk ke arah yang gak alami. Gua tarik Aris dan Bimo. Jangan ke sana, teriak gua. Perempuan itu berhenti nunjuk, lalu kepalanya naik pelan-pelan. Dan rambutnya terbuka sendiri. Mukanya pucat,
Kulitnya sobek-sobek, tapi yang bikin gua hampir muntah, dia nggak punya mata. Dua rongga hitam menganga dalam seperti lubang sumur. Tiba-tiba dia teriak keras. Suaranya bukan suara manusia, layak kayak suara logam diseret di tengah dalam terowongan. Kami kabur sekuat tenaga. Kami lari kayak orang kerasukan, nggak tahu arah mana, nggak peduli jalur, yang penting menjauh dari suara itu. Setelah beberapa menit, kabut mulai menipis, dan akhirnya kami nemu jalur pendaki lagi. Rasanya kayak baru dikasih nyawa kedua. Kami terus turun tanpa berhenti, sampai akhirnya ketemu pendaki lain di pos berikutnya. Waktu kami cerita ke pendaki itu, dia cuma diam. Lalu dia bilang pelan, "Kalian lewat Argo Dalam ya?" "Ya, memang sering ada yang manggil. Gunung Lawu itu tempat persinggahan. Kalau mereka suka sama kalian, mereka ngikut." Sejak turun, Bimo kadang masih ngeliat sosok kakek lurik itu di mimpi. Aris suka ngerasa ada yang narik-narik kakinya tiap malam ketika lagi tidur. Dan gua kadang masih dengar suara seretan rambut itu. Apalagi kalau gua begadang sendirian. Gua gak pernah naik Lawu lagi, dan gua selalu bilang ke orang-orang, gunung itu bukan cuma tanah dan pohon. Ada yang tinggal di sana. Ada yang nunggu. Ada yang ngeliatin pendaki satu persatu. Ada teman baru yang bisa mereka ajak pulang. Itu tadi cerita pendakian yang gak pernah benar-benar selesai, karena beberapa jejak tetap ngikut ke bawah. Kalau setelah nonton ini lo ngerasa kamar lo tiba-tiba lebih dingin, atau ada suara langkah kecil pas lampu mati, ya mungkin cuma sugesti, atau mungkin lo lagi dipanggil balik. Gua Andy, pamit dari cerita malam ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau lo masih berani balik ke cerita dalam hening, dan jangan lupa, kalau jalan malam jangan tengok ke belakang. Mereka suka itu.